Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-An'am merupakan surat ke-6 dalam kitab suci Al-Quran. Penamaan surat ini dengan nama Al-An'am dikarenakan di dalam surat ini membahas berbagai hal tentang hukum hewan ternak dan adat istiadat kebudayaan kaum musyrik Quraisy Makkah akan kebiasaannya dalam menggunakan hewan ternak sebagai persembahan kepada Tuhannya. Surah ini menurut beberapa sumber berkaitan dengan kebiasaan kaum jahiliyah dahulu yang memiliki ritual kepada binatang ternak. Mereka menyembelih binatang ternak itu dan mengorbankannya untuk sesembahan mereka. Tujuannya adalah binatang ternak itu bisa menjadi medium untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak aturan khusus tentang hewan ternak, termasuk mensakralkan hewan dengan ciri khusus. Ketika surah ini diturunkan, surah ini memperbaiki persepsi masyarakat tentang hewan ternak yang disakralkan tersebut. Kebiasaan orang jahiliyah adalah mengharamkan sesuatu yang halal serta menghalalkan yang haram. Surah ini menghapuskan serta memberikan aturan-aturan tentang hukum halal haram dari apa yang telah mereka tetapkan sendiri itu. Selain itu, juga terdapat kaidah hukum-hukum lain dalam surah ini. Surah Al-An'am merupakan surah yang masuk dalam kategori surah Makkiyah. Artinya, surah ini turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad berada di Makkah. Tahun-tahun itu, sebelum ada perintah untuk berhijrah ke Madinah. Menurut Sayyid Qutb, surah ini masuk dalam ciri-ciri surah Makkiyah bersama surah Makkiyah lain. Hal ini karena biasanya surah Makkiyah itu banyak membahas tentang wujud manusia di alam raya dan sesudahnya. Juga berkisar tentang hubungan alam dan makhluk hidup lainnya. Intinya, surah Makkiyah itu biasanya menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita lihat atau yang ada di alam. Surah Makkiyah adalah salah satu bentuk syiar pada kaum kafir yang saat itu belum beriman pada awal kemunculan Islam. Umat Islam perlu mengetahui bahwa surat Al-An'am merupakan salah satu surat mulia dalam Al-Quran. Sebab, dalam sebuah riwayat dijelaskan, surat ini diturunkan sekaligus dan ketika diturunkan ada sebanyak 70.000 malaikat ikut mengiringinya sebagaimana yang dikatakan dari berbagai sumber. Tentu saja dengan keistimewaan itu, surat Al-An'am memiliki keagungan dan kisah tersendiri. Bahkan, surat ini sangat baik untuk diamalkan dan dibaca secara istiqomah oleh seorang hamba yang mengharapkan cinta, pertolongan, dan kedekatan kepadanya. Dalam buku Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran, Muhammad Zairul Haq berkata, salah satu keutamaan mengamalkan surat Al-An'am adalah akan didoakan oleh 70.000 malaikat yang sedikit pun tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Menurutnya, umat Islam bisa membaca 3 ayat pertama dalam surat Al-An'am ketika masuk waktu subuh. Tentu tujuannya agar mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan pengakuan sebagai hambanya kelak di hari kiamat. Keajaiban surah Al-An'am, setiap surah dalam Al-Quran memiliki keajaibannya masing-masing. Salah satunya adalah surah Al-An'am. Berikut ini adalah beberapa keajaiban yang surah Al-An'am yang kami kutip dari berbagai sumber. 1. Penghafalnya merupakan orang-orang yang alim serta bertakwa. Surah yang masuk dalam 7 surah pertama yang penghafalannya adalah orang alim. Hal ini karena surah ini masuk dalam surah Makkiyah atau surah yang turun saat awal-awal Islam. Ini berarti yang menghafalkan merupakan umat Islam dengan keimanan yang kualitasnya sangat tinggi. Sekelas Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. 2. Termasuk dalam Al-Matsani at-Tiwal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai surah yang merupakan surah pengimbang dari lauh Nabi Musa. Surah ini juga yang tergolong as-sabeut tilawah pengganti Taurat. 3. Ketika surah ini turun, para malaikat mengawalnya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda tentang surah ini. Saat surah ini turun,
Para malaikat mengawal surah ini hingga langit tertutup oleh mereka. 4. Surah ini membuat malaikat memohonkan ampunan untuk pembacanya. Barang siapa yang membaca surah Al-An'am ini, maka sebanyak 70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya, baik saat siang hari maupun saat malam harinya. 5. Asma Allah yang suci ada di dalam surah Al-An'am. Menurut Abi Abdullah, ketika surah ini turun, malaikat mengagungkannya. Ini karena di dalamnya terdapat asma Allah yang suci. Tepatnya di ayat 74. Jika saja orang tahu keutamaan dari membaca surah ini, maka mereka tak mau meninggalkannya. 6. Terdapat ayat yang penuh fadilah dan khasiat. Dalam surah Al-An'am ayat 103, beberapa menyebutkan bahwa ini merupakan wasilah untuk Allah memudahkan rezeki hamba. Juga, agar Allah menghindarkannya dari mara bahaya serta fitnah jika membacanya. Fadilah lainnya yaitu untuk menangkal sihir dan meredakan emosi marah. Kisah Nabi Ibrahim di surah Al-An'am. Selain itu, terdapat pula kisah Nabi Ibrahim yang mendakwahkan agama tauhid kepada bapaknya serta kaumnya. Nabi Ibrahim juga diperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi. Terdapat cerita bahwa ketika itu Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, serta matahari. Ia bertanya apakah itu adalah sosok Tuhan. Ini karena saat itu ia mencoba mencari siapa yang sebenarnya pantas disembah. Namun, kesemuanya itu justru tenggelam atau terbenam dan tak terlihat lagi di waktu yang lain. Ia menyadari bahwa mereka tak pantas disembah karena memiliki kelemahan. Baru kemudian Ibrahim berkata bahwa ia tidak akan pernah tahu jika Tuhannya tidak memberi petunjuk kepadanya. Keyakinan itu membawanya untuk mengetahui petunjuk dari Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ia mendakwahkan itu pada kaumnya, namun kaumnya mendebatkan tentang tauhidnya kepada Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan yang kuat terhadap keesaan Allah dan kembali meyakinkan kaumnya. Pokok kandungan surat Al-An'am. Adapun pokok kandungan dari surat Al-An'am yaitu bukti-bukti keesaan Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian membahas juga tentang kebenaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kesaksian Allah atas Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Lut. Kemudian di dalam surat Al-An'am juga membahas tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan, larangan mengikuti adat istiadat yang dipercayai oleh kaum musyrik jahiliyah, makanan yang halal dan yang haram, dan 10 wasiat dari Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am juga menceritakan tentang kisah-kisah suatu golongan yang menentang para rasul dan kisah Nabi Ibrahim menuntun umatnya kepada tauhid. Itulah penjelasan mengenai pokok kandungan, keutamaan dan khasiat surat Al-An'am. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Setiap surah dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaan tersendiri. Semoga saja dengan mengetahui kebaikan serta fadilahnya, kita termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan membacanya. Semoga Allah lunakkan hati kita dalam memahami setiap kalam yang Allah turunkan kepada umat manusia. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan surah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.